kami hormati Bapak Penguji, Pak Arhan Firdaus. Yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Nurjana SPD. Terima kasih Ibu berkenan mendampingi kembali Pak Tarmizi di kegiatan aktualisasi, seminar aktualisasi CPNS Angkatan 74 Kabupaten Parigi Motong. Yang kami hormati Saudara host dan Ibu Latifah, yang kami hormati juga Pak Tarmizi. Langsung saja ya Pak ya, 10 menit dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Isnaini Ramadan selaku coach atau pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurjana SPD, dan Pak Reza, serta Ibu Latifah dari BKPSDM Parigi Motong. Perkenalkan Bu, nama saya Tarmizi, asal instansi SMP Satap Negeri 2 Toribulu. Izin share screen, Bu. Silakan. Ini video ya Pak Tarmizi, video? Tidak Bu, PPT Bu. Oh PPT. Oh dari belakang. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya dengan judul Efektivitas Penggunaan Google Classroom pada mata pelajaran IPS di kelas 8 SMP Satap Negeri 2 Toribulu. Kegiatan aktualisasi saya dilaksanakan pada tanggal 14 Juni sampai tanggal 15 Juli 2021. Kegiatan saya ialah yang pertama membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan, yang kedua melakukan sosialisasi manfaat penggunaan Google Classroom, yang ketiga melakukan pelatihan penggunaan Google Classroom, yang keempat praktik langsung menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran, yang kelima yaitu evaluasi. Kegiatan pertama yaitu melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya yaitu konsultasi dengan mentor, yang kedua meminta saran dan masukan mentor, dan yang ketiga meminta persetujuan mentor. Nilai-nilai dasar PNS yang saya terapkan yaitu yang pertama tahapan konsultasi yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan meminta saran dan masukan mentor yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan meminta persetujuan mentor terdapat nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan yang berkaitan dengan kedudukan dan peran PNS yaitu manajemen ASN dan WOG. Kontribusi terhadap visi dan misi Kabupaten Parigi Motong yaitu misi ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Kontribusi terhadap organisasi yaitu integritas. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi manfaat penggunaan Google Classroom. Bukti fisiknya Bu ada di channel YouTube saya Bu. Linknya ada saya tampilkan. Yang pertama melaksanakan sosialisasi. Yang kedua membuat akun Google Classroom, dan yang ketiga membagikan siswa ke dalam kelompok. Maksudnya saya Bu membagikan siswa ke dalam kelompok Google Classroom Bu. Nilai-nilai dasar PNS-nya ialah saat melakukan sosialisasi ialah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan membuat akun Google Classroom yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan saat membagikan kelompok yaitu nilai dasar PNS-nya akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Kegiatan ketiga saya ialah membuat pelatihan penggunaan Google Classroom. Tahapan kegiatannya ialah menyiapkan materi dan video panduan. Yang kedua mengunjungi setiap kelompok. Yang ketiga membagikan panduan dan video. Yang keempat yaitu melaksanakan pelatihan. Adapun nilai-nilai dasar PNS-nya yaitu saat melaksanakan
menyiapkan materi dan video panduan yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan saat mengunjungi setiap kelompok yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Dan saat membagikan panduan dan video yaitu nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Saat melaksanakan pelatihan yaitu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kegiatan yang keempat yaitu penerapan pembelajaran melalui Google Classroom. Yang pertama apersepsi saya lakukan di dalam forum-forum Google Classroom. Yang kedua melaksanakan tes praktik penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran. Yang ketiga memeriksa hasil penugasan. Penerapan pembelajaran melalui Google Classroom yaitu pertama apersepsi, nilai-nilai dasar PNS-nya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Saat melaksanakan tes praktik yaitu nilai-nilai dasar PNS-nya yaitu akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sedangkan saat memeriksa penugasan yaitu nilai-nilai dasar PNS-nya akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan kelima yaitu evaluasi, yaitu menganalisa hasil tes praktik penggunaan Google Classroom. Tes praktik saya lakukan yaitu saat pretest dan post-test, yaitu dengan menggunakan Google Form. Saya memasukkan 10 soal dengan soal yang sama pada saat pretest dan post-test. Terdapat peningkatan nilai pada siswa kelas 8 setelah belajar menggunakan Google Classroom. Seperti ada di diagram tabel, Bu, ada peningkatan dari pretest dan saat post-test. Yang kedua, membuat informasi kemajuan prestasi siswa. Saya menggunakan presentasi data min post test, dan min pretest. Ini hasilnya, Bu, seperti yang saya tampilkan, Bu. Ada peningkatan sebesar 72%. Sehingga seluruh siswa kelas 8 SMP Satap Negeri 2 Toribulu mencapai nilai KKM dengan belajar menggunakan Google Classroom. Kegiatan yang kelima yaitu evaluasi, menyampaikan laporan ke mentor dan peserta didik, dan memberikan reward. Nilai-nilai dasar PNS-nya yaitu saat menganalisis hasil tes praktik yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Saat membuat informasi kemajuan pengetahuan siswa yaitu akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saat menyampaikan laporan ke peserta didik dan mentor yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Saat memberikan reward kepada siswa yaitu nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Capaian kegiatan pembelajaran jarak jauh di SMP Satap Negeri 2 Toribulu menjadi lebih efektif dengan menggunakan media pembelajaran Google Classroom berdasarkan dari data peningkatan capaian hasil belajar dari pre-post test. Siswa telah mengalami peningkatan sebesar 72%, serta semua siswa telah mencapai nilai KKM pengetahuan mata pelajaran IPS. Kesimpulannya, dari seluruh kegiatan yang direncanakan telah dapat diselesaikan dengan baik. Selama pelaksanaan aktualisasi, penulis telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN, khususnya nilai tanggung jawab, integritas, dan kejelasan, memberikan pelayanan terbaik berorientasi pada mutu, dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Pembelajaran jarak jauh di SMP Satap Negeri 2 Toribulu menjadi lebih efektif dengan menggunakan media pembelajaran Google Classroom. Berdasarkan dari data peningkatan capaian hasil belajar dari pre-post test, siswa telah mengalami peningkatan sebesar 72%, serta semua siswa telah mencapai nilai KKM dan pengetahuan mata pelajaran IPS. Tindak lanjut yaitu diharapkan juga dapat diterapkan di seluruh tingkatan kelas, yaitu kelas 7 dan kelas 9. Mensosialisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN kepada seluruh ASN. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Oke, baik. Terima kasih Pak Tarmizi. Silakan stop share. Sudah ya Pak ya? Stop share dulu. Ya, Bu. Stop. Oke. Baik, terima kasih Pak Tarmizi. Silakan Ibu Mentor, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurjana, silakan untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap apa yang sudah diimplementasikan oleh Pak Tarmizi. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih banyak atas kesempatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Arhan Firdaus. Yang saya hormati Ibu Pembimbing, Ibu Isnaini Ramadan. Yang saya banggakan guru saya, Pak Tarmizi SPD. Dan juga pada Ibu Latifah selaku waspada Panjaitan. Izinkan saya selaku kepala sekolah atau mentor bagi Pak Tarmizi menyampaikan sedikit tentang dukungan ya, tentang dukungan saya terhadap kegiatan yang telah berlangsung hingga saat hari ini. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa selama Pak Tarmizi ini melakukan kegiatan aktualisasi, selama ini dia melakukan atau sering melakukan semacam bimbingan, meminta bimbingan kepada saya selaku mentor. Itu dikarenakan karena di daerah kami atau khususnya di lingkungan sekolah kami sekarang ini, karena adanya kasus COVID-19 di mana masyarakat yang ada di sekolah kami ini ada yang terpapar, itu tidak tanggung-tanggung jumlahnya lebih dari 20 orang. Ada 27 orang dan 1 kasus meninggal dunia. Sehingga pada pelaksanaan kemarin, Pak Tarmizi ini kalau tidak salah hanya melakukan 1 atau 2 kali pertemuan untuk melaksanakan aktualisasinya. Sehingga dikarenakan oleh kondisi tersebut, maka dia selalu berkonsultasi pada saya selaku mentor tentang penyelesaian tugasnya, dan saya juga berharap semoga kasus yang ada di daerah kami ini, khususnya di lingkungan sekolah kami, dapat secepatnya berangsur-angsur membaik, pulih, sehingga pada pelaksanaan sebentar di lapangan kami bisa kembali efektivitas kami dalam kegiatan pembelajaran itu bisa berlangsung. Kemudian harapan saya begini, semoga Pak Tarmizi yang sudah melakukan yang sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu pembelajaran dalam model classroom, bukan hanya dia khususkan untuk mata pelajaran IPS. Maksudnya dalam hal ini bisa dia berbagi dengan teman-teman mata pelajaran lain, sehingga dalam pembelajaran sebentar karena masih dalam pandemi, proses pembelajaran tahun ajaran baru ini bisa berlangsung. Tentunya kita akan kembali lagi pada model pembelajaran daring. Ya, seperti itu harapan saya, sehingga teman-teman yang lain ini bisa mendapatkan ilmu yang sudah Pak Tarmizi miliki melalui penyelesaian tugas peralihan statusnya ini. Kemudian saya lihat juga tentang model pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom ini cukup menarik. Saya lihat juga antusias para siswa saya yang sudah mengikuti meskipun hanya beberapa kali tersebut. Ada sedikit kemajuan, semangat
semangat mereka belajar dengan model seperti ini, karena mungkin ada fitur-fitur yang bagus yang bisa menarik perhatian mereka, maksudnya yang cukup banyak dilakukan dalam model pembelajaran tersebut, sehingga anak-anak tertarik. Yang tadinya kemarin setelah kita melakukan pembelajaran luring, setiap didatangi itu mereka lebih banyak untuk kegiatan mereka masing-masing. Begitu dikunjungi, ditanya, ternyata anak-anak ini lebih suka pergi dengan dia punya kesenangan. Misalnya aktivitas mereka yang sudah terbiasa itu cari uang sendiri, seperti itu. Mereka lebih senang pergi makan gaji istilahnya daripada menunggu gurunya di sekolah, di rumahnya. Itu yang menjadi kendala kami. Kadang dibuat kelompok 5 orang, 7 orang, atau 4 orang, yang ada hanya 2 orang. Sehingga semangat guru-guru ini sedikitnya agak kendor juga. Ya apa boleh buat, namanya kita tugas dengan medan yang cukup sulit ke sana itu tetap kita laksanakan. Hanya ketika adanya perkenalan tentang model pembelajaran classroom oleh Pak Tarmizi ini, saya lihat semangat siswa kembali bangkit. Mereka sepertinya telah sadar, mungkin karena ketertarikan mereka kepada fitur-fitur yang telah ditampilkan dalam model pembelajaran tersebut. Sehingga harapan saya dalam ke depan ini, tahun ajaran baru ini, model pembelajaran atau efektivitas pembelajaran yang terjadi di sekolah kami nanti bisa berlangsung lebih baik lagi dibanding di masa-masa yang kemarin. Ya, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya berharap semoga dengan adanya pembelajaran yang diperkenalkan oleh Pak Tarmizi ini bisa membantu saya, bisa membantu teman-temannya yang lain, sehingga dalam proses belajar mengajar ke depan, meskipun dalam proses daring, bisa berlangsung dan bisa memberikan hasil yang cukup maksimal kepada seluruh siswa saya yang ada di SMP Sahabat Negeri 1 Peribulu itu. Kemudian harapan saya yang terakhir, karena ini Pak Tarmizi memenuhi tugasnya dari status sebagai ASN CPNS dialihkan atau beralih ke status ASN PNS, saya mengharapkan bahwa Pak Tarmizi ini adalah satu-satu PNS saya yang ada di sekolah itu, ditambah saya selaku kepala sekolah. Semoga setelah selesainya kegiatan Pak Tarmizi ini, dia akan menjadi sosok guru yang bisa membanggakan maupun sekolah, dan juga bisa memberikan contoh. Dia juga bisa meningkatkan kedisiplinannya, bisa memberikan hal-hal yang terbaik yang ada di sekolah saya. Jadi itu harapan saya, dia hanya bukan sekedar mengikuti kegiatan ini, mengikuti laskar ini, tapi dia memberikan menjadi keluar atau output yang bagus untuk pribadinya dan juga untuk saya selaku kepala sekolah, dan terlebih lagi pada sekolah saya. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan selaku mentor, berupa saya punya dukungan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pak Tarmizi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penguatan dan dukungannya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi menjelang siang hari. Terima kasih banyak Ibu Mentor, Ibu Nurjana yang sudah hadir mendampingi Pak Tarmizi dalam seminar aktualisasi pagi hari ini.
tadi sudah memberikan sedikit penjelasan, kemudian testimoni tentunya, dan terima kasih banyak sudah memberikan dukungan, catatan-catatan, dan persetujuan dari yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari kemarin, sudah ikut memonitoring langsung, melihat langsung bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tarmizi. Kami tetap berharap pada Ibu Mentor untuk tetap mengarahkan Pak Tarmizi dan membimbing Pak Tarmizi agar kedepannya pada saat mengajar itu jauh lebih baik dan tentunya akan menjadi guru yang profesional, ASN yang profesional, guru yang bisa menjadi teladan buat rekan-rekannya nanti. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Mentor. Untuk Pak Tarmizi, ya terima kasih banyak sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 30 hari dan sudah menghabituasikan nilai dasar profesi ASN-nya pada saat tahapan-tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ada beberapa catatan dari saya, masukan terkait dengan kesempurnaan dan laporan ini mohon dicatat dan segera diperbaiki pada saat seminar aktualisasi ini selesai, langsung action, karena nanti akan ada lembar pengesahan yang akan saya tandatangani, itu di PDF-kan saja secara kolektif dan dikirimkan ke saya. Yang pertama adalah terkait dengan catatan, saran, dan masukan saya selaku penguji, baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi, itu dimasukkan dalam lampiran. Kemudian lembar bimbingan coach dan mentor ini dimasukkan juga di dalam lampiran dan susun rapi lampiran-lampiran. Di lampiran-lampiran saya lihat sudah sangat bagus, sudah lengkap, dan saya cuma minta disusun rapi. Jadi lampiran satu untuk kegiatan satu, foto-foto kegiatan dilampirkan kembali, mungkin satu lembar 3 foto supaya lebih besar-besar, tetap berikan keterangan di bawah fotonya. Yang berbentuk dokumen, surat-surat itu tolong tetap ditampilkan di dalam lampiran. Kalau ada surat persetujuan dilampirkan. Kemudian lampiran 2 untuk kegiatan 2, lampiran 3 untuk kegiatan 3, dan seterusnya. Biar rapi, tersusun, dan penyusunannya terurut. Pak Tarmizi, ini bukan akhir dari aktualisasi, ini adalah awal bagaimana cara beraktualisasi, bagaimana menghabituasikan nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya pada saat Pak Tarmizi kembali mengajar sebagai seorang guru, tenaga pendidik, ya tetap menerapkan nilai dasar profesi ASN-nya dalam setiap pekerjaan, jadilah ASN yang profesional, yang disenangi murid-muridnya, jadi contoh baik untuk rekan-rekan kerjanya. Kemudian Pak Tarmizi buat suatu inovasi-inovasi, kemudian dalam Bapak bekerja, bantu mentornya di dalam pekerjaannya, tingkatkan dan buat sekolahnya jauh lebih baik, ya. Kemudian Pak Tarmizi, tali silaturahim kita jangan putus sampai di sini. Saya berharap akan terus berlanjut. Suatu saat mungkin kami akan mengunjungi instansi unit kerja atau sekolah dari peserta yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Tegur kami, sapa kami ketika bertemu di jalan ataupun mau berkunjung ke BPSDM, pintu BPSDM selalu terbuka untuk siapa saja, terutama alumni-alumni pelatihan yang sudah dihasilkan oleh BPSDM tentunya. Tetap semangat dalam bekerja. Saya titipkan generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus bangsa di tangan-tangan guru, ya, didik sebaik-baiknya agar kedepannya bangsa Indonesia jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya selaku penguji, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembali kepada coach dan moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arhan atas masukan-masukannya, Ibu Mentor. Silakan Pak Tarmizi langsung closing statement, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukannya, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Arhan Firdaus selaku penguji. Sehingga ke depannya saya bisa menjadi seorang ASN yang lebih baik, yang lebih menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari saya, sehingga dapat berkontribusi terhadap visi misi Kabupaten Parigi Motong dan visi misi sekolah saya. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak.
Baik, dengan permisi, maka berakhir sesi untuk Pak Tarmisi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Terima kasih kepada Bapak selaku penguji atas saran dan masukan. Terima kasih bimbingan dari Ibu Coach Ibu Isnaini Ramadan. Terima kasih atas dukungan bimbingan juga dari Ibu Nurjana Cahaya Surga. Terbaik sekali Pak Tarmizi ini, selalu didampingi cahaya surga di setiap ujian. Oke, saya kembalikan ke main season.